Cinta Tak Terbalas Part 14. Author Pov. 2 bulan sebelumnya. Jangan menghindar lagi, teriak Alana pada Pandu saat berada di taman kompleks. Pandu yang sedang jogging berbalik, mendekati Alana yang sedang menahan emosinya. Apa yang kamu mau? Tanya Pandu sambil menatap manik mata Alana. Jelaskan apa maksud Kakang menciumku. Aku khilaf, aku minta maaf. Jadi lupakan karena aku sudah melupakan kejadian itu. Khilaf? Maaf? Sudahlah Alana, gak usah baper. Aku hanya menganggap kamu sebagai adik aku. Adik Olivia sama seperti Zizi dan Lala. Hanya sebatas kakak dan adik. Alana mengangkat alis kanannya. Adik dan kakak? Iya, hanya sebatas itu. Jadi ayolah, gak usah terlalu baper. Adik dan kakak gak mungkin melakukan cium pipi seperti ini. Alana mencium pipi Pandu spontan. Pandu melotot karena kaget, tapi kemudian dia merasakan ciuman di pipinya sangat lama. "Sih," ucap Alana setelah melepaskan ciuman di pipi Pandu. Bingung, Pandu tidak bisa mengelak lagi saat ini, tapi dia juga tidak bisa mengatakan kejujurannya. Mengertilah, aku tak pernah memaksa sebelumnya, tapi ini bisa menyimpulkan bahwa Mbak Olivia sudah mulai tergantikan. Pandu memegangi kedua tangan Alana. Dengar, sampai kapanpun, Olivia tidak akan pernah bisa kamu gantikan. Olivia tidak mungkin sampai melakukan apa yang kamu lakukan padaku. Menjauh dariku atau aku yang menjauhimu. Sadarlah, Mbak Olivia sudah meninggal. Tak ada Mbak Olivia di sini. Di sini, Pandu menunjuk pada dada kirinya. Dia hidup di sini dan tidak akan pernah tergantikan. Kamu yang sadar, jangan merebut tempat Olivia di sini. Dan aku ingatkan lagi, kamu tidak bisa menggantikan Olivia. Pandu kemudian berlari meninggalkan Alana yang hatinya hancur. Ini pertama kalinya dia menatap mata Pandu yang menunjukkan amarahnya. Tubuh Alana bergetar, air mata mulai menetes di wajahnya. Dia berjongkok di sana sambil menangis pelan. Hatinya sungguh hancur pagi ini. Baru kali ini Pandu benar-benar marah pada Olivia. Sorot mata marah dan kecewa. Masih mau menangis? Tanya seorang pria yang ikut berjongkok di depan Alana. Alana menundukkan kepalanya sejak tadi menunduk menutupi tangisannya. Dia bangkit dari jongkoknya, kemudian pria itu menyusul bangkit dari jongkoknya. Merasa tak mengenali pria di hadapannya, Alana acuh dan berjalan ke arah rumahnya. Hei! Ke Pandu Pov. Aku menyaksikan Alam menerima lamaran itu. Ya, wanitaku, ralat, wanita yang berharap padaku itu akhirnya membuka hati, memberikan kesempatan pada pria lain untuk mengisi hatinya. Baiklah, Alana memilih untuk menerima lamaran ini, ucap Alana. Alhamdulillah, hampir semua orang bersyukur. Ya, hampir, karena sepertinya aku tak bisa mengucap syukur untuk keputusan Alana. Ada yang menolak di dalam diriku saat Alana menyatakan kesediaannya. Tapi ini yang terbaik untuknya, untuk Alana dan untuk Rizky. Mereka berhak bahagia dan biarkan aku bahagia dengan menjaga hati ini hanya untuk Olivia. Tapi Ki, kenapa Bi? Tanya Rizky. Alana menghela nafas. Seperti yang kamu tahu, aku masih tetap menunggu untuknya. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau ternyata dia memilihku, maka aku juga akan memilihnya. Iki siap? Kata-kata ini, dia masih berharap atas apa yang aku lakukan padanya. Bukankah sudah jelas aku menolaknya? Aku telah menyakitinya. Tapi dia masih tetap berharap padaku. Hei, terbuat dari apa hatimu, Nah? Kami saling bertatapan. Aku tahu Lana sedang menatapku, walaupun jarak duduk kami jauh, tapi aku tahu dia menatapku. Aku menggelengkan kepalaku, tanda agar Lana tidak gegabah dengan ucapannya. Tapi dia bahkan semakin menatapku tajam. Mata yang terbingkai kacamata itu seakan menyiarkan ketulusan hatinya. Aku kemudian menoleh ke arah Rizky yang beberapa kali aku perhatikan. Dia selalu menatap Lana dengan tulus. Apa yang aku lakukan? Mengapa aku seakan menjadi orang paling jahat di sini? Bagaimana bila keluarga Lana tahu bahwa pria itu adalah aku?
Apa yang akan Atta lakukan bila aku yang selama ini menyakiti adiknya? Sudahlah, toh aku juga tidak akan pernah memilih Alana, jadi biarkan Rizky yang memerankan tokoh pangeran berkuda putih. Rizky mengangguk. Aku siap, Bi. Nah kan, dia benar-benar seorang pangeran berkuda putih bagi Alana. Harusnya aku yang merasa plong mendengar jawaban Rizky yang akan setia pada Alana. Dia harus bahagia dan Rizky adalah bahagianya. Tapi kenapa dadaku terasa sesak? Mungkin karena hubunganku dan Alana yang merenggang. Setelah 2 bulan sebelumnya aku menyakiti Alana saat jogging pagi, aku dan Alana menjaga jarak. Aku menjauhinya dan Alana seakan mengerti bahwa aku menjaga jarak dengannya. Baru hari ini dia menatapku. Kemarin-kemarin melirik ke arahku saja tidak pernah. Mungkin aku sudah terlalu menyakiti hingga ke dasar hatinya sampai dia bersikap seperti itu. Jadi kesimpulannya, Alana menerima lamaran Rizky ya? Ucap Atala menyimpulkan. Alana dan Rizky mengangguk. Semua langsung memberi selamat. Ada yang berubah di raut wajah Om Ganjar. Dalam acara itu, aku dapat merasakan pandangan Om Ganjar kepadaku. Beberapa kali aku bahkan tidak sengaja melihat Om Ganjar sedang menatapku. Selamat ya, ucapku sambil menjabat tangan Rizky. Thanks, Kang, jawabnya kemudian memelukku. Aku bergeser ke arah Alana. Dia menatapku, wajahnya datar tanpa senyum. Aku mengulurkan tanganku kepada Alana. Selamat Alana, ucapku sambil tersenyum ke arahnya. Terima kasih. Alana menjabat tanganku. Aku menarik ke dalam pelukanku mengelus kepalanya. Bahagiakah? Skip. Alana Pov. Ini malam yang sangat ingin aku hindari. Bisakah aku skip saja malam ini? Alasannya sudah sangat jelas karena Iki yang keras kepala memaksakan kehendaknya untuk melamarku. Dan parahnya hubunganku dengan kakak menuju ke arah jurang kehancuran. Bukan hiperbola. Memang benar keadaannya kami sama-sama saling jauh. Beberapa kali Mem dan Bubun menanyakan tentang perandingan antara aku dan Kakang. Aku hanya bisa menjawab dengan senyum masamku. Zizi juga tak ingin terlalu banyak ikut campur dengan masalahku. Jadi kami sibuk masing-masing. Rengekan Nana dan Lala untuk hangout bareng, bahkan aku hiraukan selama 2 bulan ini. Aku tidak mau terlalu banyak bertemu dan berinteraksi dengan Kakang. Tapi malam ini kembali lagi aku mengumpat Iki. Jelas karena Iki aku harus bertatap dengan muka Kakang.